Sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Kalau seberhas semuanya sudah siap. Ayo kita mau memuji nama Tuhan, tapi sebelumnya lipat tangan, tutup mata, kita mau saat teduh. Semuanya sudah siap? Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Nah, jadi Bapak kita adalah Bapak yang baik. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu, setiap jam, setiap hari, Dia selalu ada bersama kita. Dia selalu menyertai kita. Nah, saat ini kita bisa beribadah untuk memuji dan memuliakannya, semua karena anugerah dan kebaikan. Mari kita mengatakan, Bapa Kau baik. Peduli kepada adik-adik di rumah, dimanapun setiap kita, dia peduli. Sangat baik. Mari semuanya kita mau tutup mata, ada di semua kita mau berdoa untuk memulai ibadah. Dengan hati kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Semuanya lipat tangan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami ucapkan Tuhan atas segala kebaikan dan anugerah-Mu Tuhan. Bahwa Kau memberikan kami lagi kesempatan untuk memuji, memuliakan Kau Tuhan di pagi yang indah ini Tuhan. Biarlah kami membuka hati dan pikiran kami saat ini Tuhan. Lebih lagi kami mau semangat untuk memuji, memuliakan Kau, bersuka cita Tuhan. Bapa dalam surga, biarlah setiap pujian kami Tuhan berkenan di hadapan Kau. Setiap malaikat-malaikat-Mu akan bersorak-sorai memuji dan memuliakan Kau. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami, berkati ibadah Kau dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Rancangan kuasa dan pimpinan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Jadi saat ini sekolah minggu kita belum bisa berkumpul ya di gereja. Walaupun dalam masa-masa seperti ini, adik-adik kita tetap semangat ya. Di setiap hari Minggu kita beribadah dalam live streaming. Siapa di sini disebut anak-anak sekolah minggu? Saya. Iya. Semuanya adalah anak-anak sekolah minggu. Mari kita mau katakan anak sekolah minggu pasti penuh semangat. Semuanya bangkit berdiri yuk. Kita mau katakan saya anak sekolah minggu.
dan selalu pasti nurut orang tua, hormat pada orang tua. Itulah anak sekolah minggu. Siapa di sini seperti itu? Pasti semuanya yang sedang beribadah maupun anak-anak semua di rumah pasti jadi anak-anak yang dengar-dengaran. Nah, jadi masih semangat ya memuji nama Tuhan. Walaupun Lausu sendiri di sini, tapi Lausu percaya ada di rumah juga semangat memuji nama Tuhan. Mari kita mau katakan jalan serta Yesus. Dimanapun kita berada, kita selalu berserta Yesus. Sama-sama kita katakan jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Katakan jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan serta suka. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Yeay. Kita jalan serta Yesus. Dimanapun kita berada, kita harus selalu jalan serta Yesus. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita mau menyanyikan sebuah lagu, yaitu Ku Mau Cinta Yesus. Kita siapkan hati, pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau katakan, Ku mau cinta Yesus. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti,
kita mau tetap cinta Yesus dimanapun kita berada, dan Tuhan melayakkan kita untuk memakai kehidupan kita untuk selalu dalam pekerjaannya. Mari adik-adik kita mau mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Sudah siap? Mari siapkan hati, dengarkan cerita firman Tuhan. Dadah. Hai, salam adik-adik yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Tentunya kita semua luar biasa ya, karena Tuhan yang selalu menyertai dan memimpin kita. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita berada di minggu pertama di bulan Maret, minggu pertama di bulan ketiga di tahun 2021. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan hari yang baru buat kita. Yuk, mari kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita masuk di dalam doa. Kita mohon pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan, Engkau masih memimpin dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau belajar firman-Mu. Tuhan tolong kami agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan Engkau kehendaki, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, masih semangat ya? Kalau kita tadi sudah memuji nama Tuhan, kita mau dengarkan cerita firman Tuhan yang hari ini terambil dari kitab Filipi pasal yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Nah, adapun temanya adalah belajar mendoakan orang lain. Belajar mendoakan orang lain. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, biasanya adik-adik di sini siapa yang suka berdoa? Angkat tangannya. Semuanya suka berdoa ya pastinya ya. Nah, biasanya kita berdoa waktu ngapain sih? Atau mau apa sih kita berdoa? Ya, betul sekali. Kita berdoa mungkin pada saat mau makan, di mana kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita berkat makanan. Nah, terus apalagi? Kita juga berdoa pada saat kita mau tidur. Kita menyerahkan hidup kita supaya Tuhan bimbing dan tolong. Terus waktu bangun tidur, kita bersyukur karena Tuhan sudah menolong kita, masih memberi hari baru. Apakah hanya itu saja doanya? Apakah hanya untuk kita saja kita berdoa? Hari ini kita mau belajar dari seorang Bapak yang sangat luar biasa. Dia mendoakan orang lain, ya. Dia mengingat orang lain di dalam doa-doanya. Meskipun saat itu dia sedang di dalam keadaan yang sebenarnya sangat menyedihkan. Kenapa menyedihkan? Karena Bapak ini ada di dalam penjara. Nah, adik-adik, wah, kalau mendengar kata penjara, biasanya adik-adik, apa yang ada di dalam bayangan adik-adik? Wah, pastinya orang ini jahat. Betul tidak? Wah, orang ini pasti tidak benar. Jangan salah adik-adik. Bapak ini masuk ke dalam penjara bukan karena dia berbuat jahat, bukan karena dia berbuat salah. Tidak. Dia masuk penjara karena ada orang-orang yang tidak suka karena Bapak ini, ya, namanya Bapak Paulus. Bapak Paulus ini kerjaannya adalah dia melayani banyak orang, membawa orang-orang untuk percaya kepada Tuhan. Dia mengabarkan Injil kemana-mana. Nah, adik-adik yang terkasih, sehingga banyak orang yang benci sama dia dan berusaha untuk memasukkan dia ke dalam penjara. Kalau dia sudah masuk ke dalam penjara, nanti nggak ada lagi yang bisa mengabarkan Injil. Nah, itu anggapan orang-orang. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kembali kita belajar dari Bapak Paulus. Bapak Paulus meskipun dia di dalam penjara, meskipun dia dalam kesusahan, tetapi dia tidak menganggap dirinya susah. Dia tidak menganggap dirinya kesepian. Karena apa? Dia selalu mengingat orang-orang yang dia kasihi. Dia selalu mengingat-ingat orang-orang yang selama ini dia layani. Siapa itu? Jemaat-jemaat yang ada di Filipi. Nah, jemaat-jemaat yang ada di Filipi meskipun tidak bersama-sama dengan dia pada saat itu karena Bapak Paulus ada di dalam penjara, tetapi Bapak Paulus tetap mengingat mereka di dalam doa Bapak Paulus, sehingga meskipun di dalam penjara, Bapak Paulus tidak pernah merasa kesepian. Karena kalau dia
Di dalam kesendiriannya dia lalu memuji Tuhan, terus dia berdoa, Tuhan berkatilah jemaat yang ada di Filipi, Tuhan supaya mereka tetap ada di dalam tangan Tuhan, supaya mereka tetap hidup dalam damai. Nah, selalu itu yang menjadi doa Bapak Paulus. Paulus berdoa supaya jemaat-jemaat, orang-orang yang dia kasihi tetap dalam keadaan yang sehat, dalam lindungan Tuhan, selalu dipelihara oleh Tuhan, supaya mereka tetap tekun di dalam Tuhan, bersekutu kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, itu yang dilakukan oleh Bapak Paulus. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah adik-adik di sini pernah gak sih berdoa untuk orang-orang yang di sekitarnya? Contohnya, berdoa untuk papa mamanya, berdoa untuk teman-temannya, berdoa untuk bapak ibu gurunya, berdoa untuk langsung-langsungnya. Pernah tidak? Aduh, pernah tidak berdoa? Harusnya kita berdoa untuk mereka. Karena apa? Karena kita bukan hanya mengingat kebutuhan diri kita sendiri, bukan hanya berdoa untuk diri kita sendiri, tetapi kita harus belajar juga mendoakan orang lain. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, biasanya kalau kita berdoa, apa sih yang kita doakan? Apa sih yang kita doakan? Mungkin kita berdoa, saya pernah kok berdoa untuk orang-orang, ya pastinya keluarga kita dong, papa mama saya doain, kakak sama adik saya doain, tapi aku nggak doain tetangga. Mulai sekarang kita berdoa untuk setiap mereka, untuk orang-orang yang kita kenal, bahkan orang yang tidak kenal pun kita doakan. Caranya gimana? Contohnya ada orang yang meminta-minta. Pernah adik-adik lihat ada orang yang minta-minta di jalan? Nah, doakan mereka, Tuhan tolong mereka, berkati mereka. Doanya singkat aja, tidak masalah ya. Yang penting kita berdoa dengan tulus, pasti Tuhan mendengar doa kita. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini mengajarkan kepada kita, ya, Paulus mengajar kepada kita supaya kita rajin mendoakan orang lain. Tidak hanya orang-orang yang kenal dengan kita, tetapi kita juga harus berdoa untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Ya, misalnya tadi pengemis, mungkin itu juga bapak tukang becak, atau mungkin bapak satpam, ya, atau mungkin juga siapa lagi, ayo? Siapa? Mbak di rumah kita yang sering bantu-bantu kita, yang sering menolong pekerjaan rumah kita. Nah, kita doakan mereka supaya apa? Supaya Tuhan juga menolong mereka, karena mereka membutuhkan Tuhan Yesus. Seperti halnya Paulus berdoa untuk semua orang yang pernah dia layani. Paulus juga berdoa untuk semua orang-orang supaya mereka juga mengenal Yesus. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita sudah mendoakan orang-orang yang di sekitar kita, orang yang kita kenal maupun orang-orang yang tidak kenal, apakah Tuhan senang? Tuhan sangat senang dengan apa yang kita lakukan. Oleh sebab itu adik-adik, mari mulai saat ini kita belajar rajin mendoakan orang lain. Berdoa bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi kita juga belajar mendoakan orang lain. Mari kita mau belajar ayat hafalan yang terambil dari kitab Roma pasal yang pertama ayat yang ke-9b, bunyinya, dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Ya, Roma pasal yang pertama ayat 9b bunyinya, dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Ya, ini firman Tuhan, ayat hafalannya sangat pendek sekali dan sangat dihafal. Nanti adik-adik semua hafalkan dan kirim videonya di grup atau di nomor HP lose-lose kita sesuai kelas kita. Oke? Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu pagi ini sudah mengajar kami untuk kami boleh belajar mendoakan orang-orang lain yang ada di sekitar kami, yaitu mungkin papa mama kami,
adik dan juga kakak kami, mungkin juga teman-teman kami, guru-guru kami, lauso-lauso kami, mungkin juga Mbak yang membantu di rumah kami, dan juga orang lain yang kami jumpai yang mereka memerlukan Tuhan Yesus. Tuhan, tolong kami, jadikanlah kami anak-anak-Mu yang dapat menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.